Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, nepangkeun wasta pun Kaila Nabila Putri, direncanganku Maura Zahra Maulidia. Teh Maura, kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah teh sehat di tengah pandemi yang emang lagi naik turun dan dengan beberapa varian baru kita harus lebih mawas diri gak sih? Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Walaupun kita buka masker, tapi kita tetap jaga jarak ya. Betul sekali teh. Tapi Teh Maura, kebayang gak sih kalau misal nih ya pandemi sekarang ini itu terjadi di masa bapak atau ibu kita masih seusia kita? Emang kenapa teh Kaila? Kan teknologi zaman dulu itu belum secanggih zaman sekarang. Betul teh. Alhamdulillah dengan adanya teknologi kita bisa manfaatin hal itu dalam kegiatan sehari-hari loh, termasuk sekolah. Nah, sekolah kita SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur udah nerapin pembelajaran secara online nih. Mau itu melalui Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan aplikasi lainnya yang menunjang. Awal-awal gunain aplikasi itu, jujur sih bingung banget, kaget. Kok harus gunain ini sih? Karena kan dulu sebelum pandemi kita masih bisa ngumpul sama teman, main di lapang, ke kantin bareng. Wah, pokoknya seru banget deh. Tapi tiba-tiba harus di-cut gitu aja. Belajar di rumah atau sering kita sebut sebagai PJJ, awalnya itu kan di libur 1 minggu ya. Ditambah lagi nih jadi 1 minggu, jadi 2 minggu, ke 3 minggu, 1 bulan. Malah bablas terusnya. Sampai sekarang juga kita masih PJJ, gak tahu deh sampai kapan. PJJ kan artinya pembelajaran jarak jauh. Pasti dong butuh teknologi. Jadi disadarin apa enggak, kita itu sebenarnya hidup berdampingan dengan teknologi loh. By the way, hidup berdampingan dengan teknologi itu sering disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial. Generasi milenial itu apa sih Teh Maura? Coba dong tolong jelasin. Aku masih belum paham banget nih apa itu generasi milenial. Kalau menurut KBBI sih, generasi milenial adalah generasi yang lahir dari tahun 90 sampai 2000-an. Generasi ini memiliki kehidupan yang sangat erat dengan teknologi, terutama internet. Gitu Teh Kaila. Oh, berarti sekarang ini termasuk ke generasi milenial ya? Yap, bener banget. Karena kan kita udah lewat tahun 2000-an ya. Terlebih kita juga udah banyak gunain internet, apa-apa udah online. Wah, iya juga ya. Komunikasi online, bermain game online, bahkan buat konsultasi atau shopping pun udah bisa online. Gak usah jauh-jauh deh, teman-teman kita juga udah banyak yang gunain game online. Terus waktu aku coba tanya, ada beberapa temen yang bahkan gak tahu game tradisional tuh kayak gimana. Balik lagi nih Teh ke generasi milenial. Kalau misalnya generasi milenial yang lahir di tahun 1990-an sampai 2000-an, kira-kira sekarang mereka ada di usia berapa sih? Ya kurang lebih usia 20-30-an lah. Berarti bisa dibilang generasi milenial itu remaja atau pemuda ya? Nah iya Teh, kayak gitu. Nyambung nih Teh Maura sama pernyataan yang tadi. Generasi milenial itu termasuk remaja atau pemuda. Wah, gimana tuh Teh Kaila? Dalam Islam kan ada istilah pemuda keren di hadapan Allah. Masya Allah, seru nih pembahasannya. Boleh dijelasin Teh Kaila? Ustadz Hanan Ataki dalam kajiannya pernah mengatakan bahwa ada nih pemuda yang dianggap keren oleh Allah. Pemuda ini itu yang tumbuh di masa mudanya tapi tetap taat banget sama Allah. Mau itu perempuan ataupun laki-laki. Tetap pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala berarti sama kayak istiqomah di jalannya ya, dengan mematuhi segala aturan dan menjauhi larangannya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut ya. Amin. Wah, jadi keinget nih, pemuda yang istiqomah di jalannya itu salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Bener banget Teh Maura. Nabi Yusuf itu termasuk salah satu contoh pemuda keren menurut Allah yang bisa kita jadi ini sebagai bahan inspirasi dan teladan ketaatan kepada Allah. Nabi Yusuf pernah digoda sama perempuan cantik banget, kaya raya, punya kedudukan, bahkan jadi simbol kecantikan di Mesir. Kalau gak salah, banyak banget ya orang di Mesir yang tertarik banget sama perempuan cantik tersebut. Yap, benar banget. Bahkan Nabi Yusuf pun tertarik dengan perempuan itu. Nabi Yusuf digoda sama dia, tapi beliau taat kepada Allah. Beliau takut kepada Allah, sehingga beliau menghindar dari perempuan cantik itu. Nah, berarti kalau kita mau menjadi generasi milenial atau pemuda keren, harus hindari nih godaan-godaan yang dilarang oleh Allah. Mau itu godaan langsung, ataupun godaan melalui sosial media.
Betul Teh Kaila. Pemuda yang tetap pada ketaatan Allah atau asyababu nasya'a fi ibadatillah termasuk nih ke dalam golongan yang mendapat naungan Allah. Karena kan pemuda adalah harapan dari segala-gala, harapan agama juga negara. Dulu kan perjuangan bangsa ini juga dipenuhi sama pemuda. Contohnya itu kayak pemuda Imam Bonjol, pemuda di Patimura, pemuda di Ponorogo, dan lain sebagainya. Oh iya, pemuda keren yang tetap pada ketaatan Allah, selain Nabi Yusuf, ada Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad Al-Fatih, Maryam radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Termasuk juga para pemuda yang diceritakan oleh Allah pada Al-Quran, surat Al-Kahfi. Teh Kaila, Iya Teh Maura, kenapa? selain menjadi pemuda yang taat pada ketetapan Allah, generasi milenial juga harus bisa jadi generasi yang kreatif dan inovatif dong. Bener banget Teh Maura, karena kita juga pastinya kan membutuhkan suatu hal untuk pembaharuan. Kalau menurut KBBI sih, kreatif itu punya daya cipta, kayak punya kemampuan untuk menciptakan gitu deh. Menciptakan apapun asal dalam kebaikan dan mempunyai manfaat yang baik. Kalau inovatifnya itu kayak gimana sih Teh? Nah, kalau inovatif itu bersifat ngenalin sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan. Oh, berarti inovatif dan kreatif itu saling berkaitan ya? Bener Teh, karena kreatif dan inovatif itu pasti saling berdampingan. Dilihat-lihat nih ya Teh Maura dari sosial media dan lingkungan, sebenarnya udah banyak banget nih pemuda yang kreatif dan inovatif, tapi disalahgunakan. Banyak disalahgunakan gimana Teh? Jadi gini ya Teh Maura, sekarang itu kan banyak pemuda yang mengeluarkan tren-tren baru, bahkan sampai diikuti oleh halayak ramai, tanpa mereka tahu tuh ke depannya kayak gimana. Oh gitu ya, tapi ya juga ya. Kan pemuda sekarang ngelakuin itu cuman pengen diakui, baik dengan cara yang benar ataupun cara yang salah. Nah, kata lainnya itu mencari eksistensi. Nah iya Teh, kayak gitu. Seharusnya kan pemuda kreatif dan inovatif itu bisa membuat hal-hal yang baru, juga disiplin dalam segala hal. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ia salah satu pemuda yang tetap taat kepada Allah, juga jadi pemuda yang kreatif dan inovatif. Kalau gak salah, tempat kerasulan Nabi Musa alaihi salam itu di Mesir ya Teh? Betul Teh, pada zaman kerasulannya di Mesir, emas tuh banyak banget. Nabi Musa ngekreasiin emas-emas itu jadi perhiasan. Wah, Masya Allah. Tapi perlu diingat juga ya, selain jadi generasi milenial yang kreatif dan inovatif, kita juga harus ngarahin atau ngajak teman-teman kita ke arah yang lebih baik dong. That's right Teh Maura. Kita juga pastinya harus menumbuhkan jiwa kompetitif. Kompetitif di sini itu berarti berhubungan dengan kompetensi atau persaingan ya. Persaingan di sini dalam artian hal-hal yang baik ya. Jangan sampai jadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Jelas dong Teh. Sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 13. Fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi, kita harus menjadi milenial kreatif dan inovatif di masa yang kompetitif. Kita harus buat hal-hal baru yang bermanfaat. Tentunya dikolaborasiin sama teknologi dong. Yap, bener banget. Contohnya sekarang ini kita bisa buat podcast, channel YouTube, dan lain sebagainya. Wah, udah gak kerasa nih Teh. Dari tadi kita udah ngomong panjang lebar. Kayaknya sebentar lagi bel masuk mau bunyi deh. Kita pamitan aja yuk. Wah, iya juga ya Teh Maura. Terima kasih ya sudah mau menjadi rekan podcast pada hari ini. Saninten buat saninten, dicanda ke parapatan. Hapunten abdi hapunten, pilih ayah kalepatan. Wangi parfum bunga kenanga. Assalamualaikum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.